Buah-buahan biasanya mengandung unsur K40. Yang kedua ada sumber radiasi buatan. Sumber radiasi buatan adalah sumber radiasi yang ada karena dibuat oleh manusia. Sumber radiasi buatan dapat berupa reaktor nuklir, pesawat radioterapi, pesawat röntgen, jaringan listrik tegangan tinggi, dan lain-lain. Sumber radiasi dalam bentuk unsur dapat dibuat di dalam suatu instalasi nuklir dengan mereaksikan unsur-unsur netral dengan radiasi gelombang elektromagnetik atau partikel melalui suatu mekanisme reaksi nuklir. Unsur-unsur netral tersebut kemudian menjadi bersifat dapat memancarkan radiasi atau disebut sebagai unsur radioaktif. Beberapa contoh sumber radiasi buatan adalah kola dengan simbol Co, cesium, thallium, teknisium, iodium, dan lain-lain. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan beranjak ke subbab selanjutnya bersama dengan saya, Hana Ransi, kelas 12 IPA 2, nomor absen 14. Nah, baru saja teman-teman mendengarkan penjelasan dari kakak mengenai sumber radiasi elektromagnetik kan? Berarti teman-teman sudah pada tahu nih gambaran besar mengenai radiasi elektromagnetik. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan radiasi elektromagnetik itu tidak hanya memiliki dampak positif bagi diri kita, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan sekitar kita. Tetapi radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak negatif bagi diri kita, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan sekitar kita. Wah, serem banget ya kelihatannya. Nah, di subbab kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bahaya radiasi elektromagnetik. Tanpa lama-lama lagi, yuk mari kita simak. Teman-teman, paparan radiasi ultraviolet yang berlebih terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia nih, radiasi ultraviolet B itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Mau tahu nggak apa aja? Contohnya ada penyakit kanker kulit, ada penyakit katarak mata, dan bisa juga mengurangi daya tahan tubuh manusia pada penyakit infeksi. Nah, tapi nggak hanya berhenti sampai di situ aja teman-teman. Ada juga nih, peningkatan radiasi ultraviolet B juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah. Hal ini dapat mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asam beracun, lalu bisa juga terjadinya hujan asam, serta juga peningkatan gangguan saluran pernafasan seperti sesak nafas. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai penjelasan dari dampak radiasi elektromagnetik pada makhluk hidup dan juga lingkungan sekitar kita ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada dampak radiasi UVB pada tumbuhan. Nah, dampak radiasi UVB pada tumbuhan ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi sangat lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Akibat dari hal tersebut, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan bisa menjadi rusak. Lalu yang kedua ada microwave. Microwave itu adalah alat elektronik dapur dengan fungsi yang hampir sama saja dengan oven. Tetapi microwave ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memanaskan dan juga memasak makanan. Dari elektromagnetik ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia, yaitu dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak kita. Wah, tanpa kita sangka-sangka ternyata microwave yang memiliki fungsional tinggi bisa menyebabkan dampak negatif juga ya pada diri kita. Lalu yang ketiga, ada lubang ozon. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinyal ultraviolet, khususnya ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm dapat menembus ke permukaan bumi, lalu bisa mengenai seseorang dan bisa menyebabkan kulit manusia terasa terbakar atau tersengat. Selain itu juga bisa menyebabkan berubahnya molekul DNA pada manusia, dan bila hal ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat memicu kanker kulit pada diri kita. Lalu yang keempat ada handphone. Siapa sih yang gak asing lagi sama handphone? Semua kita di sini, bahkan teman-teman yang menonton pasti menggunakan handphone kan?
Handphone ini merupakan alat elektronik yang kita gunakan untuk berkomunikasi, bersosial media, mencari informasi, dan masih banyak lagi kegunaan yang kita dapat dari handphone. Dan pasti teman-teman sudah tidak bisa jauh lagi kan dari yang namanya handphone, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata handphone ini memiliki banyak sekali dampak negatif dari radiasi elektromagnetiknya. Handphone ini dapat mengacaukan gelombang otak yang bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilangnya memori, dan juga bisa menyebabkan kanker otak. Selain itu, radiasi handphone ini juga bisa menyebabkan kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi pada diri kita, dan juga bisa merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas pada otak kita. Wah, serem banget kan ya, ternyata handphone yang kita pakai sehari-hari memiliki banyak sekali dampak negatif bagi diri kita. Lalu yang selanjutnya adalah pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet. Ini buat teman-teman yang sukanya keluar rumah siang-siang tanpa ada perlindungan apapun dan terkena sinar ultraviolet berlebihan, hati-hati ya. Karena hal ini dapat mengakibatkan garis-garis wajah dan juga kerut atau keriput. Nah, sinar ultraviolet ini ada UVA, yaitu yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut ataupun keriput, dan juga melanoma. Fun fact aja nih, melanoma adalah salah satu jenis kanker kulit yang berasal dari sel melanosit. Nah, melanosit ini adalah sel penghasil melanin yang terdapat pada kulit kita. Lalu ada juga UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Fun fact lagi, karsinoma adalah kanker kulit yang berkembang dari jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ kita.